digital dalam bentuk income. Ini adalah tetap seharusnya tetap mengacu pada rujukan-rujukan kita ya dalam beragama. Dan ini seharusnya tidak bisa dilepaskan dari panduan kita dalam beragama, karena ini juga adalah bagian dari transaksi. Ini juga adalah bagian dari transaksi dan hanya berubah pola aktivitasnya yang tadinya konvensional menjadi aktivitas yang terjadi secara digital gitu. Sehingga panduan kita ya dalam maqasid syariah misalnya harus tetap terjaga ya. Jadi seperti prinsip keadilan, kemudian kejujuran, ya, kemudian amanah dan kerelaan antar pihak yang terlibat ini tetap harus dijaga. Sehingga prinsip-prinsip ini tidak dapat diabaikan, ya, tidak dapat diabaikan. Jadi eh, harus ada panduan karena semua hal yang tidak memiliki panduan tentu tidak bisa berjalan secara harmonis, tidak bisa berjalan secara baik ya karena tidak adanya kesepakatan yang menjadi kesepakatan atau rules yang bisa kita pegang secara bersama. Nah, tantangan yang kita dapatkan dalam digitalisasi ini karena perubahan-perubahan ini tentu ada dampak maslahat dan mungkin mudarat ya, tetapi eh, di mana bahwa transaksi ini mendukung memberikan kebermanfaatan kepada kita semua, kepada manusia, tentu juga memang terdapat ada tantangan-tantangan yang bisa dihadapi oleh semuanya. Misalnya ada perbedaan karakteristik transaksi ya yang terjadi, kemudian ada tantangan perbedaan informasi atau disebut information asymmetry. Kemudian adanya kompleksitas dalam kontrak digital, kemudian adanya eksploitasi data pribadi ya yang bisa mempengaruhi transaksi digital tersebut. Nah, kemudian dalam metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi beberapa eh, ayat-ayat Al-Quran yang terkait dalam transaksi digital ini dan kami menganalisa dengan bantuan beberapa tools. Kami mendapati seperti Al-Quran misalnya di ayat surah Al-Baqarah ayat 282, kemudian di An-Nisa ayat 29 dan surah Al-Mutaffifin ayat sampai 3. Nah, kami coba melihat berbagai rujukan ini eh, yang kami petakan untuk mencari relevansi dari nilai-nilai Qurani yang bisa dikaitkan dengan praktek e-commerce. Ya, kemudian dari hasil pembahasannya eh, kami coba menyusun. Pertama dari surah Al-Baqarah 282 berbicara tentang topik pencatatan utang piutang. Kemudian di An-Nisa 29 tentang kerelaan dalam akad dan di Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 3 tentang larangan kecurangan dalam transaksi. Nah, kemudian tantangan digital terhadap nilai keadilan ini ya adanya ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli. eh, eh, karena ini sifatnya eh, digital ya mungkin ada komponen dalam transaksi itu yang tidak terbuka sepenuhnya ya mungkin ada hidden rules yang barangkali tidak disadari oleh kedua belah pihak ya yang ini menjadi tantangan cukup besar dalam transaksi e-commerce ini. Kemudian kontrak terkait kontrak ya adanya pengabaian eh, poin-poin ya kesepakatan yang mungkin ini menjadi salah satu kelemahan juga dalam transaksi ini karena eh, tidak semua pihak-pihak bertransaksi itu memiliki kejelian ya. Karena mungkin dari pengalaman yang kurang dalam bertransaksi, kemudian kelemahan-kelemahan dalam menganalisa ataupun termasuk juga minimnya pemahaman ya dari pihak-pihak yang bertransaksi sehingga tidak mengetahui sepenuhnya hak dan kewajibannya. Kemudian juga adanya eksploitasi data pribadi. Nah, ini juga menjadi sebuah permasalahan dan tantangan karena eh, pihak-pihak yang menjadi pembeli misalnya atau user atau konsumen ini ternyata bisa dimanfaatkan data-datanya untuk kepentingan lain bagi pengelola atau penjual ya yang mungkin
dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain ya. Kita banyak mengetahui di zaman sekarang ini ya tiba-tiba ada yang eh, eh, menghubungi kita misalnya yang tanpa pernah kita tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan data-data kita ya. Dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan data-data kita yang secara eh, salah misalnya untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak tertentu. Nah, ini tidak adanya pembatasan dalam hal ini. Jadi mereka pengelola itu ternyata banyak yang melakukan praktek semacam itu. Ya. Jadi mengeksploitasi data-data pribadi kita untuk bukan sekedar kepentingan transaksi yang kita lakukan, tapi untuk kepentingan yang lain juga. Ya ini eh, sangat mungkin terjadi karena informasi yang diterima oleh kedua belah pihak bisa saja tidak seragam ya tidak sama. Jadi apa yang didapatkan oleh pihak penjual dan pihak pembeli itu bisa saja berbeda. Nah ini yang dimaksud adanya ketimpangan informasi ya. Jadi misalnya eh, konsumen itu lebih sedikit karena mungkin pertama adalah adanya keterbatasan informasi yang mungkin oleh pengelola ya bisa saja ada unsur kesengajaan membatasi informasi-informasi tertentu yang memang sengaja tidak dilakukan secara transparan. Iya, dan ini biasanya memang terkait untuk kepentingan tertentu, ya. Maka untuk itu kami berpikir bahwa dalam transaksi e-commerce itu banyak hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dan ini menjadi standar yang harus kita bakukan bersama. Ya, misalnya pendekatan justice by design. Ya, jadi pengelola seharusnya menyusun algoritma dari aplikasi yang digunakan dalam transaksi ini dengan menerapkan prinsip integrasi keadilan ya dalam perancangannya ya. Jadi desain antar muka, kemudian interaksi pengguna ini harus mengutamakan transparansi ya, harus mengutamakan transparansi. Kemudian misalnya ada fitur-fitur ulasan ya dari konsumen yang memang disampaikan secara jujur begitu, tidak ada pembatasan, semua dapat mengakses dan dapat melihat. Kemudian juga ada contohnya adalah peringatan sebelum dilakukannya check out dalam transaksi pembelian barang. Kemudian juga difasilitasinya dengan sistem retur. Jadi hak-hak pembeli dalam hal ini terpenuhi ya bagi konsumen yang memang mengharapkan eh, barang ataupun jasa yang diterima memang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan ya, semua berdasarkan pesanan ya, karena kita pahami mungkin juga pengalaman pribadi ya bahwa dalam transaksi commerce itu tidak semuanya memuaskan ya. Sebagian mungkin transaksi itu ternyata kita menerima barang-barang di luar atau tidak sama dengan eh, apa namanya tidak sama dengan kriteria yang kita harapkan ya. Misalnya penjual sudah mencantumkan spesifikasi ya mengenai suatu barang, ternyata yang kita terima itu berbeda ya, ada yang berbeda jauh, ada yang berbeda sedikit ya dengan apa yang kita terima. Mungkin dalam sisi bentuk, dari sisi fungsi ataupun dalam hal yang lain itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita harapkan. Ya, maka tentu hal seperti ini pengelola itu harus memberikan solusi. Ya, misalnya dengan sistem retur, ya, eh, fitur-fitur yang semacamnya. Intinya adalah bagaimana konsumen itu menerima apa yang diinginkannya. Ya, dengan karena dari sisi ini kan konsumen sudah sepakat ya untuk mau melakukan transaksi mengikuti harga yang ditetapkan, ya, memilih metode dan jenis pengiriman yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi tentu si pengelola ataupun penjual yang terkait dalam aplikasi ini semua harus juga memenuhi kewajiban-kewajibannya karena si konsumen sudah memenuhi kewajibannya. Ya, jadi tentu harus mendapatkan hak-haknya. Jadi terdapat mekanisme mediasi yang adil ya. Konsumen juga membutuhkan akses layanan penyelesaian sengketa yang adil dan independen. Dan yang penting memang adalah perlindungan konsumen. Ya, jadi platform yang disusun dan dirancang ini memang harus Islami dengan menerapkan tadi menjaga maqasid syariah ya dalam perancangannya. Jadi harus menghindari
teknik manipulatif ya, seperti dark patterns atau hidden rules. Nah, ini rekomendasi yang kami susun ya secara sistematik untuk e-commerce yang menerapkan prinsip syariah ini atau Qurani. Yang pertama adalah dilakukannya standarisasi sertifikat syariah. Ya, sertifikat itu mencakup keadilan dalam perancangan algoritma, kemudian perlindungan privasi konsumen. Ya, seharusnya data-data konsumen ini tidak di-share atau tidak dibagi atau tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Kemudian tersedianya akad yang jelas, kemudian menjaga tanggung jawab sosial. Kemudian pendidikan konsumen. Ini penting karena bukan sekedar pengelola atau penjual yang memang sudah yang lebih paham dengan uh, rules-nya, tetapi yang penting adalah konsumen memahami hak-haknya, ya. Dan kemudian jeli membaca kontrak digitalnya, dan memahami etika dalam memberikan ulasan ya atau rating begitu. Jadi edukasi ini perlu supaya konsumen juga cerdas ya, memahami mekanisme, memahami etika dalam bertransaksi. Jadi eh, bukan kita sekedar melihat konsumen sebagai pihak yang dirugikan, tetapi pada saat diuntungkan, maka konsumen juga harus fair ya, memberikan ulasan-ulasan positif yang ini akan membantu pihak penjual juga dalam bertransaksi, mengembangkan usaha dan memperlaris dagangannya. Kemudian yang ketiga, tentu kita harapkan adanya keterlibatan ulama dan pakar teknologi ya, melibatkan pakar fikih, muamalah dan teknologi sejak awal pembuatan platform. Nah, ini biasanya eh, yang kami amati ini tidak dilakukan ya oleh pengelola ya, karena motivasi dari pembuatan ini kan semata-mata biasanya komersial ya, tapi mungkin tidak memperhatikan dari unsur kepatuhannya terhadap syariah ya, karena barangkali pengelola juga sebagian atau sebagian besar atau bahkan semua atau mayoritas itu adalah pengelola non muslim misalnya, yang memang tidak memikirkan aspek-aspek agama dalam bertransaksi ya, jadi semata-mata karena motivasi komersial saja. Jadi ini yang perlu mungkin secara aturan juga ditetapkan ada pengawas syariah misalnya ya, karena kenapa ini harus dipikirkan, karena kalau di Indonesia kita pahami bahwa masyarakatnya mayoritas Muslim ya. Dan ini tentu eh, harus ada penghargaan terhadap kondisi ini ya, karena mayoritas pembeli adalah Muslim, masyarakat mayoritas Muslim, sehingga harus menghargai ya bagaimana Muslim juga dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk dalam aspek jual beli. Ya, jadi eh, karena memang eh, dari waktu ke waktu ya kesadaran ini juga terus muncul, insya Allah ya, dan alasan dari pemilihan sebuah platform misalnya dalam bertransaksi, tentu sebagian masyarakat Muslim juga memperhatikan hal seperti ini. Ya, kemudian yang keempat, penguatan lembaga perlindungan konsumen syariah. Nah, ini mungkin yang memang menjadi salah satu usulan kami, adanya badan advokasi konsumen dalam transaksi digital syariah. Jadi jika ada konsumen yang dirasa belum mendapatkan hak-haknya atau mungkin terzolimi dalam transaksi jual beli e-commerce ini, harus ada eh, badan tertentu atau pihak tertentu yang bisa menerima keluhan-keluhan ini jika eh, konsumen belum mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya terkait dengan transaksi e-commerce ini. Ya, karena itu tadi kita masyarakat Muslim mungkin sudah ada badan-badan negara atau lembaga institusi negara terhadap kepentingan misalnya urusan haji, urusan halal, ya urusan syariah. Nah, tetapi mungkin belum ada badan tertentu yang melakukan pengawasan ya terhadap terjaganya kepentingan syariah dalam transaksi e-commerce. Ya.
Ya, mungkin eh, pemahaman kami belum ada. Mungkin nanti bisa dibantu apakah memang sudah tersedia. Mohon diberikan masukan atau informasi. Nah, jadi penguatan terhadap prinsip transparansi dan perlindungan konsumen ini memang perlu dijadikan sebuah inovasi, ya, inovasi dalam teknologi Islam ya. Seperti misalnya blockchain dalam e-commerce, jadi sistem pencatatan transparan dan dapat diakses untuk diaudit, kemudian menghindari teknik yang manipulatif, ya, seperti penyajian informasi yang tidak sama atau tidak sesuai dengan spesifikasi barang ya, penuh dengan rekayasa misalnya. Kadang kita menemukan ada gambar, ya, gambar barang misalnya yang ternyata tidak sama dengan spesifikasi, kemudian juga berbeda dengan barang yang kita terima misalnya. Ini tentu harus ada pihak-pihak yang melakukan pengawasan secara ketat untuk perlindungan kepentingan konsumen. Kemudian dibangunnya algoritma yang mempertimbangkan aspek spiritualitas dan kesadaran pengguna. Ya, maka tadi ada usulan untuk melibatkan pihak-pihak, misalnya ulama begitu, ulama dan teknolog Muslim, ya, yang memang berpegang teguh pada penjagaan, ya, penjagaan terhadap aspek-aspek Islami dalam transaksi ini. Jadi algoritma yang dirancang, developer yang dilibatkan ini menjadikan satu pattern gitu, acuan standar, bahwa dalam penyusunan algoritma itu memang tidak terlepas dari aspek syariahnya. Kemudian nah ini pentingnya melakukan integrasi nilai makasih syariah dalam teknologi e-commerce untuk menjembatani etika dan inovasi. Ya, jadi perlu dilakukan evaluasi terhadap framework, ya, yang telah disusun dengan prinsip makasid oriented, menekankan nilai-nilai hifz al-mal, ya, penjagaan terhadap harta, keadilan, kemudian menjaga manusia, ya, dalam perancangan platform e-commerce. Eh, Kemudian untuk tantangan keberlanjutan, ya, itu penjagaan terhadap prinsip keadilan dan transformasi dalam jual beli digital untuk tinjauan Qurani. Tantangan keberlanjutannya eh, tentu terkait dengan keharaman dan riba yang terselubung, itu tentu menjadi tidak boleh dalam transaksi e-commerce. Kemudian penekanan pada prinsip al-rida dan keadilan transaksional. Ini memang perlu menjadi salah satu standar bahwa hal-hal yang mengandung unsur-unsur keharaman dari produk misalnya, kemudian menghindari praktek riba dalam transaksi. Ini mungkin belum belum kami pribadi belum menemukan, ya, belum menemukan karena platform-platform marketplace yang kita gunakan ini selalu menawarkan, ya, ada mekanisme ini, misalnya mekanisme transaksi non tunai yang mana itu ditengarai sangat sangat kental dengan praktek riba misalnya. Nah, ini juga cukup menjadi salah satu atensi dari pihak-pihak terkait, termasuk juga kejelian bagi kita sebagai konsumen. Nah, jadi dalam perancangan sistem ini mengedepankan sistem e-commerce syariah melalui desain berbasis nilai justice by design, integrasi keadilan dalam sistem teknologi dengan blockchain, kemudian smart contract dan edukasi digital. Kemudian terjadinya sinergi antar lembaga syariah. Ya, ada lembaga keuangan syariah, kemudian platform digital dan otoritas halal. Otoritas halal ini mungkin baru menyasar pada produk, ya, barang dan ataupun jasa, tetapi sepanjang kami pahami, sependek yang kami pahami, belum ada otoritas yang mengecek ataupun menjamin kehalalan sistem, ya, itu yang kami temukan dalam eh, pengamatan kami, ya. Nah, kesimpulannya, eh, maka sangat penting untuk menjalankan atau menerapkan teknologi Qurani dalam platform digital, dalam e-commerce, ya, dalam bentuk-bentuk platform digital e-commerce. Jadi harus tersedia kejelasan informasi, kemudian kerelaan dalam akad,
kemudian kejujuran dan perlindungan terhadap hak konsumen. Maka perlu dilakukan transisi ke arah sistem e-commerce syariah sebagai amanah moral. Ya, jadi semua pihak-pihak yang bisa terlibat dan ini mungkin supaya bisa terjadi lebih menyeluruh, maka pemerintah sebagai apa regulator perlu terlibat secara penuh, ya, karena kalau eh, hanya kepentingan dari masyarakat misalnya mungkin tidak terwadahi dengan baik, maka harus ada dorongan ya dari pihak regulator, ya, yang mungkin bisa eh, merancang regulasi, ya, dan sifatnya mengikat, ya, sifatnya mengikat untuk semuanya. Itu barangkali hal-hal yang bisa kami susun dalam tulisan ini. Mohon eh, Pak Ustadz, dosen pengampu, dan juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa memberikan tanggapan dan eh, informasi ataupun masukan yang sifatnya konstruktif, sehingga mungkin ke depan kita bisa juga memiliki visi yang sama terkait dengan isu-isu ini, dan mungkin bahkan juga mungkin bisa mengembangkan tulisan ataupun eh, apa, hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan di bidang masing-masing untuk bisa memberikan support terhadap kepentingan umat Islam, ya, khususnya dalam e-commerce ini yang sangat atau berkembang sangat luas penggunaannya di zaman saat ini. Demikian Pak Ustadz, Pak dosen pengampu yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kami mohon masukan dan koreksinya, Pak Ustadz, ya. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Sebelum kita komen lebih lanjut, ada mungkin tanggapan dulu sedikit dari Pak Ustaz semua ini atau Ibu Ustazah. Ada dari Ustaz Atma, Ustaz Hafid atau apa? Silakan. Tapi, Tapi Ustadz, kalau dari saya sepertinya sudah pekan lalu, untuk sekarang cukup dulu. Barangkali ada teman-teman yang lain oh, yang ingin memberikan tanggapan Ustadz. Ya. oke oke. Kalau tidak salah minggu lalu Pak Wawan juga ini ya presentasi. Eh, Bukan, Ustaz. Ya, dan kami. Oh, minggu lalu siapa itu? Lupa. Oke, Pak Hafid, ada yang lain, Pak Ustaz Aswar, Pak Abdi, Ibu Desi, Pak Syarifuddin, Ibu Nelia, Pak Ahmad, Pak Arif, Pak Adnan ada mungkin karena selain pemokal presenter ada cuma dua ya. Oh tiga sudah tiga. Ustaz Ahmad pun tidak aktif. Yang lain mungkin siapa tahu ada kegiatannya mungkin dimaklumi itu. Hmm. Yang mana yang lain? Tidak ada. Oke, oke kalau begitu. Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ويبيت بيده الخير والله على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Masya Allah. Terima kasih presenter Ustaz Wawan dan segenap yang hadir di Zoom yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Sebelum kita melihat artikel yang sudah terbit ini, kemudian membahas lebih lanjut tentang hal tersebut. Ya, tentang tersebut. Iya, 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 iya. Dan tentang tersebut, saya ingin sampaikan dulu secara umum teori dan bukti aplikatif, ya, aplikatif atau eh, apa namanya, cara kerja aplikatif dari tafsir tahlil itu sebagai penguatan materi pada kita, ya. Eh, oke, sudah tampil. Ya, tampil. Eh, eh, Ya Alhamdulillah Ustaz, sudah udah beberapa sampai. sudah tampil, ya. Alhamdulillah sudah beberapa artikelnya terbit, ya. Tapi saya yakin reviewer dan ya reviewer dan jurnalnya memang skupnya itu, fokusnya itu mungkin ke nuansa ekonomi, ya, ekonomi umum atau ekonomi syariah, ya. Mungkin bukan artikel yang fokusnya ke Al-Quran, ya, termasuk di Ustaz Wawan ini yang Sinta 4 kalau tidak salah, ya, ya. Skopnya itu khusus Al-Quran, ya, khusus hadis, ya, atau khusus atau ekonomi syariah. Bagaimana Pak Wawan? Ya, Ustaz. Nah, Ekonomi syariah, Ustaz. ekonomi kan, berarti reviewernya juga itu, ya. Baik kalau yang mereview itu ada latar belakang syariah atau latar belakang Al-Quran hadisnya, ya, editornya dan timnya semua. Nah, kalau secara umum ekonomi saja, ya, nah, tinggal disyariat-syariatkan lah. Yang penting ada hadisnya, ada ayatnya. Misalkan kan, dicentol-centol saja. Beda memang kalau latar belakang tafsir, kemudian menghubungkan dengan tema-tema kekinian. Seperti misalkan di Al-Quran tematik itu, tafsir tematik. Saya mau nanti bapak-bapak, ibu-ibu jalan-jalan ke Gramedia, toko buku, dan seterusnya. Lihat itu sejak 2008 sampai sekarang itu model penafsiran dari Kemenak kita itu 2008 itu berarti masih masa SBY, itu dalam bentuk tafsir-tafsir tematik. Dan tema-tema yang dibahas sekarang ini ada bagian dari hal itu. Ya, banyak. Ada tentang tafsir ilmi, tafsir tentang ekonomi, tafsir tentang apa, itu banyak. Ya, bahkan tentang tafsir moderasi agama, itu tafsir nuansa tematik. Kalau begitu, bagaimana itu tematik? Saya hanya mungkin menambahkan sedikit dari penjelasan dari dosen sebelumnya. Tentu namanya tafsir tematik, langkah-langkahnya kurang lebih ini. Saya kumpulkan sekitar 7 kitab, kurang lebih langkah-langkahnya mulai dari pelopornya dari Al-Farmawi sampai pengembangannya di UIN Alauddin Makassar itu oleh Prof. Muin Salim. Kalau di Jawa ada Nasruddin Baidan dan beberapa pakar-pakar tematik lainnya. Kurang lebih kesimpulannya begini. Tentu namanya tafsir tematik harus diawali dengan tema. Tema yang akan dibahas. Dalam kasusnya, dalam kasusnya, ketika kita memilih tema, itu ada 3 kasus yang terjadi. Ya,
Sebelum ke langkah berikutnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu didampingi dengan pulpen atau direkam atau dicatat atau minimal dihafal dan dipahami. Ya. Ketika memilih tema, tafsir tematik, kasus yang pertama itu adalah kasus yang paling sederhana. Tema itu sudah merupakan bahasa Al-Quran. Misalkan kita mau membahas tentang sholat dalam Al-Quran, zakat dalam Al-Quran. Sholat kan sudah bahasa Arab. Sholat kan, zakat kan sudah bahasa Arab. Sholat dan zakat ya memang itu bahasa Al-Quran. Finis sholat wa atuz zakat. Jadi kalau kasus pertama ini sederhana, memilih tema, maka enak beralih kepada langkah-langkah yang dibawa lagi seterusnya ini. Ya, kenapa? Tema yang dibahas ya enak. Memang kata itu, bahasa itu ya bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Sholat, zakat, haji, ya kan? Wakaf, infak, itu kan semua bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Al-Quran. Ada ayatnya. Jelas. Satu. Kasus yang kedua ketika memilih tema. Temanya itu entah apa bahasa Arabnya. Sehingga kita harus tahu lagi dan lacak lagi entah apa ayatnya. Contoh, korupsi dalam Al-Quran. Korupsi dalam Al-Quran. Apa bahasa Arabnya korupsi? Saya secara umum korupsi saya masih pusing apa bahasa Arabnya korupsi. Ya, saya pernah tanya orang Arab atau orang yang lama tinggal di Arab puluhan tahun, paling-paling kalau korupsi itu bahasa Arabnya fasad mali. Fasad artinya rusak, mali harta, kerusakan harta. Nah, ini kan umum sekali, kerusakan harta. Lah, apa maksudnya kerusakan harta? Misalkan uang Anda, uang kita robek, kan rusak ya. Itu kan? Atau kita bangkrut, rusak, itu kan? Iya kan? Jadi korupsi bahasa Arabnya saja atau bahasa Al-Qur'annya apa ya? Korupsi. Itu kan seorang bahasa Inggris ya. Tapi bagaimana caranya mencari ayatnya? Ini kasus kedua yang sulit. Ini kasus kedua yang sulit. Harus ditahu teori tentang korupsi. Apa itu korupsi? Kemudian kita turunkan variabel dan indikatornya. Apa itu indikator-indikatornya orang dikatakan korupsi? Oh, misalkan korupsi itu di antara indikatornya misalkan ada unsur satu mengambil hak orang lain atau yayasan atau alma mater atau tempat perusahaan atau bahkan negara yang ditempati tinggal kerja, ya kan? Oh, ada mengambil. Ada unsur misalkan menipunya kalau korupsi. Ada unsur penyalahgunaan jabatan amanah dan lain sebagainya. Ada variabelnya. Nah, ini yang dicarikan ayatnya amanah. Oh, ada ayatnya tentang amanah. Menipu. Oh, ini ayatnya tentang menipu. Mengambil hak orang lain. Ini ayatnya. Dari kita turunkan itu variabelnya. Ya, variabelnya. Oke. Itu kasus kedua. Kasus pertama tadi yang sederhana sudah ada ayat bahasa Arabnya. Kasus kedua ini yang relatif eh, complicated karena kita harus tahu dulu apa itu anunya, definisinya, teorinya, variabelnya, indikatornya. Ah, ketiga, ketiga. Ketiga ini adalah perpaduan kasus pertama dan kasus kedua. Mau dikatakan ada Arabnya, ada bahasa Al-Qur'annya, betul. Mau juga dikatakan kasus kedua tidak ada, juga betul. Apa maksudnya? Nah, ini yang diambil oleh Ustaz Andi Wawan Mulyawan. Apa itu? Tadi dikatakan keadilan ya, digitalisasi dan keadilan. Saya baru mau buktikan. Ustaz Wawan, Pak Wawan. Adil yang kita masuk ini adil menurut bahasa Arab atau adil menurut KBBI, Kamus Indonesia. Jadi menurut Kamus Arab atau adil menurut Kamus Arab Indonesia. Jadi adil itu kan walaupun sudah masuk KBBI, tapi adil juga asal muasalnya tentu ini namanya bahasa serapan ya. Sama kalau kita bilang komputer, ya kan? Kalau bahasa Inggris kan komputer tulisannya. Tapi sudah menjadi bahasa Indonesia, KBBI, huruf K, komputer. Berarti ini kan serapan. Walaupun sudah masuk KBBI, tetapi asal muasalnya bahasa Inggris. Sejadah, bahasa Arab.
apalagi masjid. Nah, jadi Indonesia ini banyak bahasa serapan. Ada bahasa Arab, serapan dari bahasa Turki, bahasa Belanda karena kita dijajah dan seterusnya. Oke, kita kembali. Ustaz Wawan, keadilan yang kita maksud ini keadilan menurut pengertian orang Indonesia atau KBBI lah standarnya, atau menurut pengertian mufradat kosakata Arab. Nah, jawab dulu Ustaz Wawan. Kan kita bilang keadilan. Hmm. Ya, tapi kami mungkin menggunakan yang kami pahami, Ustaz, adil berdasarkan bahasa Indonesia, Ustaz. Tapi Yang di KBBI. Nah, kalau begitu, coba kita lihat. kira-kira begitu. Ya, Kalau begitu ya, kalau lebih begitu ya. Nah, oke, kalau lebih begitu. Oke, coba kita lihat apa definisi adil. Apa definisi adil dari Ustaz Wawan, Pak Wawan. Apa definisi ini kalau ini kan tidak salah artikel beliau. Ya, apa itu definisi adil? Belum dibahas dalam definisi. Adil itu apa ya? Saya ini tadi ini cuma baca cepat dari awal sampai akhir maka artikel tak ya. Eh, kira mana definisi adil di dalam coba lihat yang saya share screen itu ada tidak ya ada saya yang screen itu adil itu adalah apa? Ah, iya, Ustaz. ada ditulis atau belum sempat ditulis atau sudah apa ya? Nah, Dikupas coba dulu, sini. Ustaz. Ya, Coba tidak. di sini. Ini kan poin kedua coba dilihat yang saya share tantangan digital terhadap nilai keadilan. Oke, kalau Iya, Ustaz. begitu adil di sini apa ya? Tidak tertulis mungkin. Kalau begitu karena tidak tertulis, Pak Wawan bisa menginformasikan kepada kami. Eh, teori adil menurut siapa gitu? Teori adil menurut KBBI, menurut pakar ekonomi, karena beda juga itu kalau adil menurut pakar hukum, ya beda juga, ya kan? Oke. Jika adil menurut ekonomi, ya, saya berikan contoh. Terkadang ada satu tema atau satu kata istilah, beda bidang ilmu, beda pemahaman. Saya bilang misalkan sunnah. Kalau orang-orang usuluddin, kami dari Fakultas Usuluddin, atau secara umum dari ilmu hadis, ya, tafsir hadis, kalau kita katakan sunnah, itu adalah ya dilakukan oleh Rasul, diucapkan oleh Rasul, dan seterusnya. Sunnah Nabi. Tapi kalau orang syariah atau orang hukum Islam, orang fikih, kalau dikatakan sunnah, bukan artinya dilakukan Nabi. Sunnah itu dibawanya wajib. Ya kan? Kita sudah tahu ya. Kalau wajib dilakukan berpahala ditinggalkan dosa. Kalau sunnah satu dibawanya dilakukan Alhamdulillah. Dilakukan berpahala tidak dilakukan ya no problemo. Ya kan? Beda jadi beda. Jadi beda. Nah, ini keadilan. Saya ingin dengarkan definisi keadilan oleh calon pakar ekonomi syariah. Kandidat Doktor Andi Wawan Mulyawan. Keadilan itu adalah silahkan. Iya, sampai dalam pengertian yang kami pahami, jadi keadilan itu mencakup sifat atau perbuatan yang eh, me- apa, mengedepankan prinsip kebenaran, kejujuran, ataupun kelayakan yang tidak berat sebelah, kemudian berpihak kepada yang benar eh, atau sesuai dengan kebenaran eh, dan memberikan eh, kepada setiap orang sesuai dengan haknya. Kira-kira begitu, Ustaz. Itu tadi definisi ijtihad, pandangan pribadi Pak Wawan, atau ada teori dari pakar, atau hasil-hasil pemahaman dari Pak Wawan, hasil bacaan. Iya. Kesimpulannya lah istilahnya. Mohon maaf, Ustaz, ini yang kelemahan kami ini karena tidak menggunakan apa pendapat ataupun pemikiran dari pakar, Ustaz, tapi berdasarkan hanya pemahaman pemahaman dan Ya. kami pahami, Ustaz. Tapi Iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, oke. Karena beberapa item saya lihat dalam paragrafnya Pak Wawan ini, artikelnya Pak Wawan ini,
banyak item betul yang tidak ada, mohon maaf, tidak ada footnote-nya. Footnote-nya. Ya. Dalam artikel, idealnya kalau tidak ada footnote-nya dalam satu paragraf yang panjang, satu kalimat atau bahkan satu paragraf yang panjang, dalam artikel itu atau bahkan nanti disertasi Kak, itu menunjukkan ijtihad pribadi, pandangan pribadi. Satu. Idealnya itu. Tapi faktanya terkadang artikel itu tidak ada footnote-nya, tidak ada disadur di mana tertulis di situ. Tapi itu sebenarnya hasil saduran atau hasil bacaan atau dari literasi pemaal. Apakah sengaja tidak sengaja, lupa atau tidak lupa, hilaf atau tidak hilaf pemakalah, yang penting unsur human error lah, sehingga tidak mencantumkan footnote. Berarti ini adalah paragraf atau narasi dari orang lain, misalkan, ya. Tapi karena tidak ada footnote-nya, idealnya itu teorinya kalau tidak ada footnote, pendapat pribadi bapak-bapak, ibu-ibu. Apalagi ini semua cari kandidat doktor. Kalau tidak ada footnote-nya berarti ya dokter ini yang anu ini ijtihad. Ya kan? Tapi kalau ada footnote-nya, berarti benar kita anu kita tujukan kepada buku, artikel, ensiklopedia atau apa yang kita anukan itu, footnote kan, ya kan, sadurkan. Itu kan sumbernya. Nah, cuma biasa ada terkadang tidak ada footnote-nya, itu mungkin lupa lah. Istilahnya human error lah, ya. Apapun alasannya, human error, tidak dikasih footnote. Nah, itu. Jadi besok-besok ketika kita sama-sama nanti menulis, kita disertasi, ya ini karena baru semester awal, ya kita ya dipahami lah, tidak apa-apa di kemudian kesibukan masing-masing. Apalagi kita kelas non-reg, beda kalau kelas reguler, ya. Nah, nah, itu. Tapi besok-besok ini menjadi hikmah dan pembelajaran bagi kita semua, ya. Oke, ya oke. Jadi Kak, kita lanjut. Kita lanjut, ya. Kita lanjut. Ah, Alhamdulillah masih ada dua tiga orang ini yang setia mengaktifkan kamera ini. Mantap. Oke. Lanjut. Kita lanjut. Nah, kita lanjut slide-nya. Slide-nya sehingga kita lebih apa itu, lebih mantap gitu ya. Oke ya. Jadi ah, kita lihat eh, slide ini yang saya sampaikan adalah ini. Oke, coba kita lihat apa isi atau materi-materi dibahas di tafsir tematik. Ada tiga, ya. Ini adalah teori tafsir tematik versi UIN Alauddin Makassar dipelopori oleh Prof. Muin Salim. Ya, beliau masih sempat mengajar kami, alhamdulillah. Ya, eh, eh, ada aspek filsafat ilmunya. Bagaimana Pak Hafid? Biasa dengar ini Pak Hafid. Ontologi, aksiologi, epistemologi. Pak Hafid biasa dengar ya istilah ini. Saya rasa biasa dengar ini Pak Hafid. Istilah ini. Halo, KB? Tidak kedengaran mungkin Pak Hafid. Atau ya. Atau teman-temannya lain, Ibu Desi. Biasa dengar ini ontologi, aksiologi. Atau baru pertama kali dengar. Kalau biasa enak gitu, tinggal lanjut. Tapi kalau baru pertama, wah, dijelaskan ulang lagi itu. Bagaimana? Sudah pernah Ustaz, sampaikan itu. Nah, biasa dengar, dilihat. Jadi ketika itu ontologi kan terbagi dua secara umum. Ontologi itu adanya tentang ilmu tentang hakikat lah, definisi, pengertian, ya, makna. Oke, betul. Kalau aksiologi ya tentang urgensi, manfaat, hikmah, tujuan, itulah, ya kan? Urgensi, dampak, itu aksiologi. Epistemologi enak. Definisinya epistemologi itu selain hakikat, selain
urgensi, aksio. Itulah epistemologi. Dan ini yang banyak unsur. Ada metodenya, ada subjeknya, ada pendekatannya, ada wujudnya, ada karakteristiknya. Yang penting selain definisi dengan tujuan, itu epistemologi. Itu yang banyak. Ya, oke. Aksiologi tentang ekonomi syariah. Pasti tentang semua orang mau supaya ekonomi syariah itu berbasis Al-Quran, hadis, tidak ada yang mau dirugikan. Ya kan? Tapi epistemologinya kita beda. Kita beda. Ya, kita beda. Ya, oke. Ya. Saya berikan contoh sebelum lebih lanjut. Ada saya lihat tadi materi tentang kalau tidak salah tentang riba, riba ya dibahas oleh ada tadi itu tentang riba. Ibu Nelia, ya ada Ibu Nelia di sini kan? Iya, Ustadz. Tentang riba kalau tidak salah. Ontologi, ya ulama sepakat bahwa riba itu haram. Dalilnya apa? Jelas. Surah Al-Baqarah juz ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jual beli halal. Tapi tentu jual beli yang bagus ya. Wa harrama riba. Riba itu haram. Oke. Oke. Jadi ulama sepakat riba itu haram. Tapi epistemologi sekarang riba. Ontologinya sepakat. Aksionya bagaimana bahayanya riba. Hadis-hadisnya, itu parah memang. Menakutkan memang. Oke. Tapi epistemologi dari riba. Riba yang pada masa modern ini, ya, ulama beda pendapat. Jadi saya ulang, ulama sepakat hukum riba, bahaya riba, ulama sepakat. Bahayanya itu riba. Bagaimana ekonomi orang pribadi kalau kita terlilit begitu riba, bahaya. Oke? Jadi ulama sepakat riba itu tentang hukum dengan aksiologinya ulama sepakat bahaya. Ya, dan hukumnya haram. Saking bahayanya. Secara spiritual itu berarti bagaimana kita sebagai orang Islam kalau melakukan haram. Kemudian, tapi epistemologi riba modern, ulama tidak sepakat. Ulama tidak sepakat. Jadi ini sebagai bahan tambahan Ibu Nelia. Ibu Nelia sudah ini begini. Belum ya Ibu Nelia ya? Iya, sudah submit, Ustadz. Sudah juga submit. Iya. Sebagai tambahan wawasan lah kalau begitu. Epistemologinya beda. Tapi belum presentasi Ibu Delia, belum. Sudah, Belum. Ustadz. Sudah juga sama Prof. Ahmad, Alhamdulillah. Kalau begitu tinggal saya tambahkan. Ya, semoga sama Ji dengan dari Prof. Ahmad. Apa itu? Apa itu beda? Riba modern itu yang mana? Yang mana? Kalau kata orang rentenir, bahasa lokalnya itu patekeng-tekeng, ya itu mungkin ulama sepakat. Ya kan? Lintah darat lah istilahnya. Saking anunya dikatakan aksiologinya itu lintah darat itu. Oke. Tapi kalau menabung di bank, itukah termasuk riba? Ulama beda pendapat. Ya, ada mengatakan yang penting menabung di bank riba. Ada mengatakan yang konvensional di riba, yang syariah tidak riba. Ada bilang tidak semua riba, biar syariah juga riba. Iya kan? Ulama tidak sepakat. Ya, ulama tidak sepakat. Dari aspek hukum, kalau ulama tidak sepakat, kaidahnya adalah tidak boleh orang menyalahkan seseorang gara-gara hal yang tidak disepakati. Ya, oke. La yungkaru fi makhtulifa fihi, walakin yungkaru fi mattufika fihi. Ini kaidah usul fikihnya. Kaidah kaidah usul fikih. Usul fikih itu dasar-dasar istimbat hukum dari agama Islam. Apa artinya la yungkaru? Tidak boleh orang menyalahkan sesuatu yang perbedaan pendapat. Misalkan ini, tabe. Ada keluarga kita yang kerja di bankir, ya, di bank lah secara umum. Saya pernah ada keluarga begitu. Bertanya, bagaimana ini Ustaz? Bagaimana ini Sari Batang? Bagaimana ini saudara? Saya kerja di bank.
Apakah saya langsung hari ini, detik ini mengundurkan diri? Apa fatwa tak? Ya kan? Mohon maaf, ada golongan di sebelah ekstrim. Haram. Ya kan? Haram, nggak boleh. Haram, bid'ah. Oke. Itu kita hargai, saudara kita sesama Islam. Ya kan? Oke. Tapi ingat, ini adalah ikhtilaf. Ikhtilaf berarti khilafiyah artinya perbedaan pendapat. Beda kalau subuh, duhur. Apa hukumnya sholat duhur? Ulama sepakat wajib. Kalau begitu, kalau ada yang tidak sholat duhur, nah itu kita bisa kasih nasihati, kasih wejangan atau apalah. Apalagi itu besti kita, sahabat kita, kenapa saudara tidak sholat duhur, misalkan. Ya kan? Ini kan sepakat. Tapi kalau riba bang, ulama tidak sepakat. Nah, kita kembali. Bagaimana ini saudara? Saya kerja di bank. Jadi gaji saya itu bagaimana? Halal tidak ini? Saya mau kasih makan istri dan keponakan Anda ini. Bagaimana? Bagaimana saudara? Anda tahu yang ini. Ah, dijelaskan ini adalah perkara khilafiyah. Kalau khilafiyah tidak boleh langsung orang mengklaim, ya, mengklaim. Misalkan, keluar makin dari bank. Karena kita kerja di situ. Ya kan? Kalau tidak salah tadi ini ada beberapa orang di sini yang kerja di bank ya. Ya, ada juga ASN keuangan, ya oke. Lanjut. Nah, bagaimana kalau begitu? Jangan, tidak boleh juga orang langsung kasih keluar, ya. Eh, harus keluar, harus apa? Tidak. Kenapa? Epistemologi dari riba itu modern sekarang, epistemologi modern jadi beda. Beda. Belum lagi ada macam-macam riba, konsumsi, produktif, apa, nah, ya, dan seterusnya. Oke, nanti kita bahas itu lebih lanjut. Oke, jadi langsung isi materi tafsir tematik onto, aksio, dan epistemologi. Nah, saya mau fokuskan kepada onto dulu. Jadi kita harus perjelas dulu etimologi makna bahasanya, terminologi makna istilah oleh expert, oleh yang pakar, ya kan? Hmm. Itu. Kalau mau lagi lebih dalam, etimologi lagi itu makna bahasa itu ada dua. Ada makna bahasa awal, makna bahasa dasar, ada namanya makna pengembangan. Makna pengembangan. Nah, ini lebih dalam lagi. Tapi secara umum dua sajalah. Kita bukan ke jurusan tafsir secara khusus, ya. Kecuali kita di kelas tafsir, saya akan lagi jelaskan lebih lanjut apa maknanya itu, makna dasar dengan makna pengembangan dari etimologi sebuah istilah. Nah, lebih dalam itu. Tapi secara umum makna bahasa dan istilah. Nah, itu. Jadi materi-materi tentang kita berawal dari ontologi, ya kan? Jadi sebelum diskusi kan harus sepakat orang yang kita bicarakan ini tentang apa? Ya kan? Apa itu digital? Apa definisinya digital? Apa itu adil? Ini. Nah, jadi sepakat dulu, sepakat. Siapa tahu ada orang baca, kenapa beda ini? Nah, orang baku debat, baku diskusi ternyata beda, beda A, beda B. Nah, saya berikan contoh. Bas itu, bas itu, misalkan saya katakan, bas itu orangnya tidak baik, bas itu orangnya tidak baik. Orang agama bisa tersinggung, bas itu badan amil zakat, ya, masa dibilang tidak baik. Tapi kalau orang pengantin, bas itu beda lagi, bas. Apa itu bas? Ya masa-masa, ya masa-masa. Musik, bas lain lagi bas, semacam gitaris bas. Nah, kemudian, apalagi Bas, kalau bidang perkapalan, nautik, ya, perkapalan, ada kaptennya, kapten itu untuk navigasinya, ya, yang bertanggung jawab mesin itu namanya Bas, ya, namanya juga Bas. Jadi ada kapten, ada Bas. Nah, jadi bagaimana itu kalau saya bilang, Bas itu orangnya tidak baik. Nah, yang mana dimaksud? Nah, ya kan? Ya, sebelum kita diskusi lebih lanjut, Bas apa dulu dimasukin, saudara? Yang mana ya ini? Yang tukang masak kah? Yang pemain musik kah, atau bahas yang di kapal kah, atau apa ini? Ya kan? Jadi itu ya, berawal dari ini dan seterusnya. Ini nah kita langsung isi. Saya berusaha meramu dari beberapa ayat
dalam artikel dari Pak Wawan. Minimal ada 5 surah yang dibahas, ada beberapa ayat yang dibahas oleh Pak Wawan. Coba lihat Pak Wawan, masih ada tidak surah yang Anda belum bahas selain 5 ini? Al-Baqarah 1 ayat, An-Nisa 29 ini ya. Ada deh. Saya lupa nomor 2-nya. 29 kalau tidak ya. Al-Baqarah berapa tadi? Ya, surah An-Nisa, An-Nisa ya. An-Nisa tadi eh satu surah An-Nisa itu qul bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum ya, satu ayat itu. Al-Mutaffifin 3 ayat, Ahzab ayat kedua, Hujurat itu 2 ayat ya, 2 ayat, 2 ayat. Totalnya adalah totalnya adalah 8 ayat, 8 ayat yang dibahas oleh Pak Wawan. Nah, ya. Nah, oke. Lanjut. Nah, di sini ketika kita bicara tentang surah Al-Baqarah, di situ ada tertulis bil adli, adil. Tapi saya mau kasih bi. Bi itu dalam bahasa Arab artinya dengan. Apa artinya dengan? Dengan itu artinya musyawarah, artinya ada kebersamaan. Jadi dengan adil berarti disertakan, didampingi dengan sifat keadilan. Nah, ya kan? Nah, jadi ketika proses pencatatan, proses transaksi, ya kan, proses apa juga, proses ketika betul menginput data, misalkan di online shop, aplikasi-aplikasi online shop, itu deskripsinya betul dengan, harus dengan. Berarti ketika itu dengan harus disertai dengan keadilan, disertai kebersamaannya adil. Jadi mulai dari awal bahkan sebelum transaksi sampai setelah transaksi harus selalu dan selalu disertai. Itu artinya kata bi, ya, bi, adil, adil. Kemudian ada kata-kata tulis. Nah, ya, transaksi tulis. Ada kata-kata waspada. Berarti ada berhati-hati. Betul. Terkadang kita kalau aplikasi online shop itu kan bagaimana? Namanya gambar ya, kita foto jepret gambar, ih besarnya nih gambar ya. Nah, tapi harus kita tahu waspada, ada kan deskripsinya. Ukurannya 20 cm kali 10 cm. Walaupun gambarnya besar, ya, namanya gambar. Ya kan? Namanya gambar. Bulan saja bisa satu gambar, padahal bulan itu lebih besar daripada bumi. Ya, namanya gambar bisa kelihatan kecil atau bisa kelihatan besar. Makanya kita kan harus waspada, hati-hati, teliti. Tahu wah. Biasa orang-orang mengamuk. Kenapa kecil sekali barangnya ini? Baca dong deskripsi 20 kali 10 cm. Tahu wah. Oh iya dia tidak ku baca. Apa salah? Beda kalau tidak ada deskripsi. Besar kecilnya atau apanya kan? Nah, warnanya ada juga bisa deskripsi warna acak. Kenapa warna ini warna misalkan warna pink. Kita ini laki-laki berwarna pink ini, ya kan? Ada deskripsi. Warna acak tidak bisa memilih misalkan, ya kan? Itu. Kecuali ada pilihan warna ini, oke. Oke, lanjut. Lanjut. Waspada. Jadi ada waspada dan teliti. Di situ di ayat yang panjang itu, saksi, ada saksi. Fasik, hati-hati. Anda melakukan fasik. Fasik dosa. Baik dosa kecil, dosa besar ketika bertransaksi. Ya kan? Kalau dipatol-patol orang. Nah, ini unsur-unsur ini, Pak Wawan. Tafsir ini item-itemnya ini. Ada juga mudarat, wala yudor. Tidak ada mudarat. Jadi tidak ada mudarat, unsur mudaratnya. Ya, merugikan seseorang satu pihak apalagi dua pihak. Ada juga unsur ilmu di situ. Jadi tidak boleh sembarang, betul. Kalau kita berada di bisnis ini, ya harus tahu ilmunya, tahu bagaimana cara mengupload, cara mengedit, cara apa, bahkan cara-cara waktu-waktu posting kan ada juga itu saya dengar itu. Waktu-waktu sibuk, waktu-waktu posting kapan bagus. Anda posting jam 3 malam, orang tidur atau minimal orang sholat jam 3 malam diposting. Ya kan? Jam 9 malam, oke lah kita posting. Misalkan. Tapi kalau jam 3 malam, apa di situ posting jam 3 malam? Mau live 3 malam. Apa ki sholat berjamaah ki, ya, tahajud, ya, misalkan. Nah, itu kan jadi ada itu. Nah, An-Nisa lagi yang dibahas oleh Ustaz Wawan, ada kata-kata batil. Ya.
Ada juga kata-kata taradin. Nah, di Al-Baqarah juga tadi ada taradin, ridho, ada rela, ya kan? Tidak boleh orang dipaksa. Nah, Mutaffifin 1 sampai 3 ada kata-kata curang, ada kata-kata mengurangi takaran, ya, terutama praktek-praktek di pasar misalkan. Ahzab 72 itu ada kata-kata amanah dan ada kata-kata larangan zolim. Nah, itu, ini yang saya maksud. Biarkan Al-Quran berbicara tentang dirinya sendiri, tentang tema kita. Ini dan semua kata ini saya bantu Ustaz Wawang ini semua yang saya kata ini semua itu ada di dalam surah yang akan kita bahas. Surah Al-Hujurat juz 26. Ada islah di situ. Islah berarti memperbaiki, memperbaiki. Makanya salah satu misalkan unsur memperbaiki ada itu biasa barang bisa dikirim ulang, ya kan? Misalkan kesalahan kurir kah atau kesalahan apa itu memperbaiki, memperbaiki citra, memperbaiki apa kinerja itu namanya islah, ya kan? Apakah yang kurang menjadi baik atau baik menjadi lebih baik lagi dan seterusnya. Ada juga adil, ada juga nilai-nilai persaudaraan. Oke, ada juga kistu. Ini yang menarik. Ini yang tadi saya katakan. Bahasa Arabnya adil itu minimal ada dua yang saya paham, ya, Pak Wawan. Ada namanya adil dengan kistu. Kistu itu juga artinya adil. Kistu juga itu artinya adil. Jadi bagaimana itu bedanya? Itulah hebatnya bahasa Arab. Ya, hebatnya bahasa Arab ada biasa satu kata tapi banyak banyak istilahnya tapi beda konotasinya. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Saya berikan contoh. Piring dengan mangkuk sama-sama dipakai makan. Ya, kalau piring bagaimana? Mangkuk bagaimana? Ya kan? Oke. Sendok dengan garpu juga sama-sama disimpan di tangan. Kalau mangkuk dengan piring sama-sama disimpan di meja. Ah, sendok dengan garpu sama-sama disimpan di tangan. Ya kan? Tapi ada bedanya kan? Sendok dengan sama-sama dikasih masuk di mulut itu. Pengantar. Ya kan? Untuk makan. Sama-sama itu difungsikan. Iya. Ada orang makan pakai sendok, ada juga biasa makan pakai garpu. Kalau kita makan steak, makan mie, ya kan? Tanpa kuah ya itu kan. Ya. Bahkan sendok dengan sumpit sama-sama alat makan beda. Ya kan? Oke, lanjut. Kalau itu lanjut. Nah, ini adil dengan kis itu ada bedanya. Saya berikan narasi supaya kita paham. Saya berikan narasi supaya Pak Ustaz ini semua paham. Eh, ada pembagian misalkan sembako, ya, ya sembako, ya sembako. Saya misalkan sebagai Pak Desa atau Pak Lurah bagi-bagi. Instruksi dari atas bahwa satu kakak, satu kakak, satu rumah, satu parcel sembako, satu paket sembako. Oke? Oke. Oke. Eh, tapi saya berkata, saya berkata, saya berkata, ini yang jemput sembako yang banyak, pakai mobil saya, open cup. Bahkan pakai tenaga saya angkat ini, jemput ini berapa kilo. Belum lagi saya bagi-bagi. Uang bensin saya, mobil saya yang dipakai. Iya kan? Tenaga saya dipakai. Bahkan itu hari saya menunggu berjam-jam. Sampai minum, sampai makan di sana. Antri. Iya kan? Banyak biaya saya keluarkan ini. Anda ini enak. Anda ini enak. Tinggal dapat paket. Nah, iya kan? Jatah saya cuma satu. Misalkan. Jatah saya satu. Ya saya dapat tiga lah. Minimal dua lah. Saya harus lebih banyak. Kalau kalau ada yang bilang begitu, berarti dia adil. Secara umum adil. Dia tahu ada pengorbanannya. Adil. Tapi kistu itu bukan sekedar adil. Kistu itu adil tambah jujur. Ya, kistu itu adil tambah jujur. Karena aturannya masing-masing satu, ya biar bagaimana pengorbanan Anda itu saja didapat. Biar kita orang ordal, orang dalam apa, itu saja. Jangan tambah-tambahin. Itu namanya kistu. Adil tambah jujur. Ya. Ah.
Begitu. Banyak orang misalkan adil, tetapi jarang orang yang kistu. Adil tambah jujur. Nah, bagaimana transaksi? Ternyata dalam transaksi unsur adil al-adli ada, unsur al-kistu juga ada. Ah, adil plus ini kalau al-kistu, adil plus ya dan seterusnya. Ah, begitu ustaz dan ustaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perspektif adil dalam ayat 5 ayat yang dibahas oleh Ustaz Wawan. Alhamdulillah. Bagaimana Ustaz Wawan dan lain sebagainya? Ini pengantar ini. Masih ada mungkin beberapa catatan tapi sebentar lah. Ada yang ingin menyampaikan yang lain? Menanggapi, bertanya, atau apa gitu. Ustaz Sarifuddin, Ustaz Azwar. Mana Ustaz Azwar ini? Mana yang lain ini saya lihat ini? Ustaz Arif, Ustaz. Ya, dan seterusnya lah. Masa disebut satu-satu. Ya. Eh, Hmm. Mohon izin, Prof. Saya ingin Ustaz bertanya. Abdi. Ya. Belum Pak Prof. Saya ini anak gaul, Ji. Biasa, Ji. Ya, Ustaz Abdi, silakan Ustaz Abdi. Mana kegantengannya Ustaz Abdi ini? Sebagus Mohon sekali maaf, kalau dilihat orang ini ganteng. ini Prof karena jaringan tidak stabil, saya harus Oh, mematikan udah kamera agar stabil. tetap. Oh, begitu. Oh, ya, oke, oke. Luar biasa, Jadi Prof. yang ingin saya tanyakan, Hmm. apabila kita membahas tentang anggaplah 5 ayat seperti tadi, Prof, yang sudah Prof paparkan tadi, kan setiap ayat ada yang harus dibahas seperti kayak prinsip dari adil dalam Al-Quran di ayat ini seperti apa. Lalu selanjutnya ada anggaplah riba seperti apa di ayat seperti ini dijelaskannya. Apakah kita harus mencari teori juga, Prof, untuk menyamakan persepsi terhadap kita dan Al-Quran itu, Prof, dalam penelitian itu? Terima kasih. Iya, iya, iya. Oke, oke. 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 Jadi Al-Quran itu antara teori dan bukan teori pakar. Jadi ingat, ada orientalis. Apa itu orientalis? Orientalis itu artinya orang kafir, non-muslim, cendekiawan muslim, sarjana barat yang juga mempelajari Islam atau mempelajari Quran hadis. Beda kalau kita belajar Quran hadis kan karena kita sudah beriman, enak. Tapi mereka mungkin mempelajari Quran hadis, mempelajari Islam, mau cari ke titik kelemahannya, ya. Nah, titik kelemahannya. Nah, ya. Eh, 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 Al-Quran itu, Al-Quran itu bukan sekedar kitab ilmiah. Kalau kitab ilmiah, ya, kata mereka, ya, itu adalah kumpulan teori-teori, dan kalau kumpulan teori-teori atau buku ilmiah, seperti bukunya Galileo Galilei, bukunya pakar-pakar dulu, 1 abad, 2 abad, teorinya pasti itu sudah tidak berlaku. Cara benahnya Ibnu Sina dengan cara benahnya sekarang di rumah sakit Ibnu Sina, ya, dulu kan ada ulama namanya Ibnu Sina, oke, cara bedahnya itu juga dokter itu dan dokter bedah. Dan sekarang kita kalau kita pergi di Makassar rumah sakit Ibnu Sina yang modern dan rumah sakit yang lain, cara bedahnya sama atau tidak? Contoh beda, ya, oke, cara biusnya, cara apanya beda, oke. Jadi namanya kalau teori ilmiah, teori atau buku ilmiah, 1 abad, 2 abad sudah tenggelam dan tidak dibaca. Tidak dibaca. Al-Quran bukan sekedar buku ilmiah. Ya, satu. Kalau buku ilmiah berarti kalau sudah 1 abad, 2 abad jangan dibaca. Ini tidak. Coba bayangkan, Masya Allah. Kemujizatan Al-Quran kita 15 abad, 14, 15 abad silam masih dibaca. Bahkan masih ditafsirkan, masih dipelajari. Ya, ini adalah satu-satunya kitab yang paling banyak penjelasannya. Ya, hanya 30 juz, kurang lebih 500 halaman, satu jilid Al-Quran kita ini. Tapi tafsirannya tidak berhenti-berhenti. Masya Allah, tidak habis-habis. Ya, oke, lanjut. Nah, itu dulu. Nah, oke. Kemudian yang kedua, sebelum lebih lanjut bahas teorinya adalah kalau ada sesuatu tanda kutip bertentangan dengan teori yang ada, ya, ada sesuatu dari Al-Quran bertentangan dengan teori modern, yang mana kita dahulukan? Ya, yang mana kita dahulukan?
Apakah teori modern atau atau Al-Quran kita dahulukan? Nah, itu dulu jawab dulu, ya. Nah, jawabannya adalah tentu Al-Quran yang kita dahulukan. Bagaimana kalau tidak sama? Mungkin teori itu beda. Mungkin teori itu masih berkembang atau teori itu belum sampai, ya. Nah, dulu misalkan Galileo Galileo itu mengatakan ya matahari yang diputari sama bumi. Sebagian orang yang lain, lebih banyak lagi orang mengatakan, bahkan para pendeta ketika itu dan pemuka-pemuka di sana mengatakan tidak. Iya kan? Matahari yang putari bumi. Nah, jadi beda. Jadi ini matahari yang diputari atau matahari yang berputar. Beda kan? Alhamdulillah. Terjawab sekarang teori modern. Yang benar itu matahari yang diputari sebagai pusat galaksi. Sesuai dengan Al-Quran. Ya. Nah, jadi dulu teori yang banyak umum, ya tidak. Bumi yang diputari. Nah, oke? Itu teori. Maka pendeta berpegang ini. Kenapa pendeta itu dulu berpegang begini? Karena Al-Quran sudah menjawab. Kita dulu sudah menjawab. Ini Galileo Galilei masa mengikuti orang Islam? Iya kan? Padahal dia masih suka ke gereja, masih beragama Kristiani lah secara umum. Kenapa begini dia nabela? Tapi dia objektif, hasil pengamatan beliau, observasi beliau, ya, ya begitu, begitu. Ya, oke, oke. Nah, jadi secara umum Al-Quran yang benar. Kalaupun ada misalkan dianggap keliru, ini ya baris bawah, dianggap dianggap keliru, bukan ayatnya yang salah, mungkin penafsirannya yang harus dikembangkan. Penafsirannya yang dikembangkan atau penafsirannya jangan dikasih tepat. Bukan Al-Quran yang salah. Saya berikan contoh. Allah menciptakan sab'ah samawat. Sab'ah artinya 7. Samawat secara umum artinya langit. Ulama menafsirkan, yang mana itu 7 langit? Yang mana itu langit? Coba lihat langit kita di atas. Satu ji. Ada yang menafsirkan dulu. Yang dimaksud 7 langit adalah 7 planet. Berkembanglah itu pemahaman abad-abad yang lalu. 7 planet. Ditemukan. Planet ke-8, planet ke-9, Pluto dan seterusnya. Salah ini Al-Quran ini. Kenapa 7 planet jika kata Al-Quran? Bukan di Al-Quran yang salah 7 planet. Interpretasi atau tafsiran yang dimaksud 7 planet oleh itu hari ulama dulu. 7 planet yang dimaksud 7 langit adalah sama dengan 7 planet. Berarti bukan 7 langitnya Al-Quran yang salah. Yang Anda pahami 7 langit sama dengan 7 planet, itu yang keliru. Ya. Berkembang lagi. Kalau begitu, ada yang menafsirkan. Yang dimaksud 7 langit adalah 7 galaksi. Ingat, satu galaksi kan banyak banyak planet ya. Satu galaksi. Oke, dulu baru 1-2 galaksi yang ditemukan. Galaksi Bima Sakti dan kawan-kawan. Sekarang sudah didapat lagi lebih daripada 7 galaksi. Bagaimana? Salah lagi Al-Quran. Interpretasi yang dikembangkan, interpretasi yang diperbaiki. Sekarang sudah lebih 7 galaksi. Ya, belum lagi ada di Malaysia, galaksi Boboiboy. Ada lagi banyak sekali galaksi sekarang. Ya kan? Maka penafsiran terbaru lagi 7 langit, yaitu 7 super galaksi. Super galaksi lagi. Apa itu super galaksi? Kumpulan banyak galaksi, namanya super galaksi. Istilahnya kalau kita kumpulan banyak 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 kabupaten, ya, kota kabupaten, namanya provinsi. Ya kan? Ya begitu. Gitu. Besok-besok kalau lebih lagi 7 super galaksi didapat, apa lagi penafsirannya? 7 apa lagi? Super istimewa, apa lagi? Super duper, itu apa istilahnya? Jadi Al-Quran hanya mengatakan 7 langit. Kita kembali ke laptop. Haruskah kita pakai teori? Untuk melengkapi data yang ada, memang boleh-boleh saja. Ini namanya pembolehan. Boleh-boleh saja. Silakan untuk menguatkan sesuai dengan bidang kita. Kita orang ekonomi. Kita juga orang hukum, orang apa. Boleh teori-teori itu kita ya. Tapi ingat. Ya, ya. Yang kalau ada yang bertentangan dengan teori, kita harus cari titik temunya.
Apanya yang salah? Cara kita memahami atau interpretasi kuno yang kita baca tafsir-tafsir 10 abad yang lalu. Sekarang sudah modern, ya kan? Jadi iya literatur tak. Makanya makanya kan kalau di modern sekarang bagus kalau kita literatur tak 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir. Kalau tafsir-tafsir terbaru di Indonesia paling-paling yang terbaru itu pun terbaru tetapi sudah 24 tahun tafsir Al-Misbah. Belum ada setelah Al-Misbah tafsir yang menafsirkan Al-Quran 30 juz. Tidak ada tuh. Ya, tidak ada tuh. Sejak masa VOC Belanda, Orde Baru, Orde Baru, ya, sampai sekarang, oke, itu baru itu 2001 itu kalau tidak salah itu tafsir Al-Misbah masih eksis sampai sekarang, ya kan? Itu 20 tahun yang lalu itu dipakai dan ada tafsir-tafsir ilmiah dari Kemenak itu gak pakai tuh, pakai teori-teori itu, ya gitu, itu, ya. Nah, jadi bisa mendukung. Jadi ingat, yang utama adalah yang primer adalah kajian tafsirnya. Sekundernya adalah bisa kita cari tambahan-tambahan pendukung sekunder dari teori-teori ada untuk melengkapi. Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Dan itu membuktikan kemujizatan Al-Quran. Sekiranya tidak ada, Al-Quran tidak mengurangi kebenarannya. Berikan contoh. Allah berfirman, "Al-yauma nunajjika bi badanika litakuna min khalfika ayah." Artinya, pada hari itu, pada hari itu pada hari itu kami awetkan jasadnya Fir'aun. Kami awetkan jasadnya Fir'aun. Oke. 15 abad silam, Nabi Muhammad dan sahabat cuma meyakini ayat ini benar. Jasadnya Fir'aun awet. Selamat dari dimakan oleh apa itu ikan-ikan besar, ikan-ikan kecil, ya, di laut. Bagaimana itu laut? Masya Allah. Ya kan? Bisa dicabik-cabik gitu. Kalau kita tenggelam di laut, nauzubillah. Oke. Tapi ketika di abad 20, satu abad yang lalu, tim peneliti, dalam hal ini diteliti timnya juga diantaranya adalah James Bucaille. Bucaille itu arti ahli dari Perancis yang meneliti itu. Dia takjub, kenapa ada jenazah? Mustahil ini, kenapa ada jenazah ditemukan di sini? Di Laut Merah, kenapa ada begini? Orang Islam ketawa-ketawa, senyum-senyum. Dia kalau tidak salah James Bucaille ini orang Kristiani ya. Kenapa ada begini? Di kitab saya tidak ada. Orang Islam senyum-senyum. Ini berita tidak. Itu tidak biasa, bukan hal baru. Ayat ini selalu sering dibaca minimal waktu Ramadan dibaca ini bahwa jenazahnya muminya ada muminya itu Fir'aun. Apa yang terjadi? Masya Allah. James Bucaille masuk Islam langsung bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata James Bucaille? Bukan sembarang ini Al-Quran. Bukan sembarang. Muhammad kita tahu itu ummi. Salah satu definisi ummi adalah buta huruf, tidak tahu membaca, tidak tahu menulis, bahkan tidak tahu menghitung. Kenapa Muhammad tahu? Kenapa Muhammad bisa memprediksi bahwa jenazahnya itu awet? Kenapa? Kenapa? Ah, ah, Hmm. Oke, lanjut. Begitu. Jadi boleh postas pakai teori itu sekedar sekunder untuk melengkapi. Apalagi dua macam ini kita dari orang ekonomi ya. Ada teori-teori ekonomi secara umum, ada teori-teori pakar-pakar Islam. Kalau Indonesia pakar Islam syariah itu ekonomi syariah. Dr. Syafiq ya kalau tidak salah. Ya, masih masih hidup ya itu Dr. Syafiq dan seterusnya lah ya. Ada yang oke. Jadi boleh begitu. Mungkin itu jawaban singkat saya. Jadi saya kasih tanya pengantar dulu baru ya begitulah kurang lebihnya. Oke, masih ada yang lain sebelum kita menutup perkuliahan kita ini? Nggak ada yang bertanya. Dua gitu, mengerti atau tidak mengerti atau mau pulang semua capek mi. Capek mi kapan dengar suara aku kok dong sudah nih pada yang. Ustadz Azhar Ustadz kayaknya belum mau bertanya.
Oh, Ustaz Aswar. Alhamdulillah, Pak Ustaz, silakan. Eh, Iya, Aswar Ustaz. ini sudah terbit juga jurnalnya. Saya sudah baca nih jurnalnya di Khiar kalau tidak salah ya. Jurnal Khiar sudah terbit. Iya, Nah, silakan. Silakan Pak Ustaz. iya, Ustaz. Ya, syukran ini, Ustaz, atas kesempatannya. Iya, iya. Di sini kita tidak bertanya, Ustaz. Cuma mungkin Oke. butuh pembenaran atau Hmm. justifikasi atas Ya. kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan Ustadz dari awal sampai titik ini. Apa itu? Kalau melihat prosedur tafsir tematik yang Ustadz sudah jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwa kita dalam melakukan tafsir tematik sesungguhnya telah melakukan sebagian prosedur tafsir tahlili, di mana salah satu ciri dari tafsir tahlili itu adalah melakukan analisis linguistik bahasa, baik dari sisi kosakata, makna, dan pengertiannya. Itu ciri bahkan menjadi langkah awal mufassir dalam melakukan tafsir tahlili. Sehingga sebenarnya ketika kita mampu melakukan tafsir tematik, sesungguhnya kita telah mampu atau telah memiliki sebagian kemampuan dalam melakukan tafsir tahlili. Kesimpulannya adalah meskipun kita jurusan ekonomi Islam bukan jurusan tafsir, sesungguhnya kita telah mampu dan telah dibekali dengan kompetensi, sebagian kompetensi dari mahasiswa tafsir. Kira-kira begitu, Ustaz. Pertanyaan saya, Pertanyaan Pak, silakan. cocok itu, Ustaz. Itu, Ji. Sebelum saya jalan lebih lanjut, jelaskan dulu teman apa itu tafsir tahlili dan apa yang kita pahami ke tafsir tahlili dulu supaya sama dulu diskusi kita. Yang Anda Iya, pahami betul. tahlili dengan yang saya pahami dan teman tak juga. Apa itu tahlili? Tematik lagi ini belum selesai, tidak Iya. dimengerti. Bikin lagi sila tahlili. Yang mana itu? Ya, oke. Lanjut. Ya, Ya, sekedar silakan. Sudah. Ya, silakan. Ya, seperti yang kami pahami secara sederhana saja keterbatasan ilmu. Ya, tafsir tahlili, tafsir seperti yang biasa kita baca dalam misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari dan lainnya, Ustaz. Yaitu isinya tafsiran tentang makna ayat dalam Al-Qur'an sehingga kita bisa memahami dan menghadapinya. Konteksnya apa, isinya apa, kemudian ada analisis bahasanya di situ, asbabun nusulnya apa, hukum-hukum yang terkait dengan itu. Begitu, Ustaz. Itu yang kami pahami dari tafsir tahlili. Sedangkan tafsir tematik itu mungkin wallahu alam adalah pengembangan atau tindak lanjut dari pemanaan dari tafsir tahlili. Ya, khususnya pada tema-tema tertentu yang mungkin belum dijelaskan pada tafsir tahlili. Kira-kira begitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Oke. Nah, jadi perbedaan mendasar tafsir tahlili, tafsir tematik dilihat dari starting point-nya. Start berarti awal. Ya. Ada 3 metode atau pendekatan secara umum, ya. Ada namanya tahlili, ijmali, muqaran, dan sampai sekarang yang terbaru adalah namanya tafsir tematik atau maudhu'i. Oke. 4. Oke. 1 sampai 3. Starting point-nya itu sebuah tafsir adalah starting point-nya sebuah tafsir, kita tafsir adalah ayat. Apa maksudnya starting point? Tafsir tahlili, ijmali, dan muqaran, 3 tafsir awal, 3 metode pendekatan tafsir awal, itu berawal startingnya dari ayat. Apa maksudnya? Misalkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Ada ayat. Dijelaskan.
Bismillah itu apa? Alhamdulillah itu apa? Nah itu startingnya apa tadi? Oke. Kalau tematik itu berawal dari judul. Berawal dari namanya tematik, dari tema. Ya kan? Tema kita tentang misalkan adalah bersyukur. Mungkin sama-sama membahas Al-Fatihah, alhamdulillah, memuji bersyukur, alhamdulillah. Tapi karena kita mengatakan berawal dari syukur. Jadi begini cara membedakannya. Kalau ada penceramah, ada ustaz, ada pengajian. Tema kita hari ini adalah tafsir surat Al-Fatihah. Dia starting pointnya berawal dari ayat atau surah atau ya. Nah, tapi kalau ada penceramah mengatakan tema kita bersyukur kepada Allah. Ya, oke. Adapun cara kerja lainnya, sebelum saya lebih lanjut, saya berikan contoh. Bapak-bapak tahu sekarang namanya motor atau mobil listrik, ya, motor atau mobil listrik. Nah, sebelum mobil listrik, motor listrik, bahkan sepeda listrik, motor listrik, sepeda listrik, semua yang pas serba listrik itu ada namanya secara umum kan mobil atau motor bensin ya, bensin. Nah, oke. Pertanyaannya, yang pakai bensin itu tidak ada kah listriknya? Ya, Mio, apalagi sih Kawasaki, Honda, apakah Beat, kalau kita sebut merek, tidak ada kah listriknya itu? Tidak ada listriknya. Ada kan? Ya, kenapa sekarang ada motor baru, mobil baru, ada lagi mobil listrik? Mobil listrik. Bagaimana kalau begitu? Dari mana jawabannya? Ya sama-sama ada listriknya. Tapi starting point-nya, pemantik awalnya, ada berawal dari cairan bensin, ada berbawah dari aliran elektron listrik. Ya, tapi cara kerjanya bagaimana? Sama-sama ada rodanya, ya, ada setirnya, ada iya kan? Ada radionya kalau perlu, ada lampunya, WC-nya, ya, ada semua kan? Sama, ya. Itu, itu. Nah, jadi Ustaz Aswar, ya, kalaupun kita lakukan tafsir tematik, cara kerja tafsir tahlili kita harus ambil juga sebagian, yaitu tetap ada juga munasabahnya. Jadi saya ingatkan, saya konfirmasi ulang semuanya. Jadi secara umum yang paling membedakan tematik dengan tafsir tahlili adalah titik awal dari tafsir tahlili. Tahlili secara umum seperti tadi yang disebutkan Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Misbah yang terbaru di Indonesia, bahasa Indonesia, ada juga bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, secara umum kalau tahlili menafsirkan Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surah, 30 juz. Kalau tematik, tidak semua Al-Quran ditafsirkan. Yang sesuai dengan tema saja. Saya mau bahas tentang sholat dalam Al-Quran. Ya cukup 100-200 ayat saya bahas. Jumlah ayat keseluruhan kan 6.000 lebih. Kalau tematik, kalau tahlili, 6.000 ayat dibahas semua. Itu namanya tahlili. Ya, ini namanya tahlili. Jadi ada pengajian, mau kajian tafsir secara tahlili, ambil jalan lain, ambil kitab apa, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas dibahas, tuntas. Itu namanya tahlili. Jadi 100% ayat Al-Quran akan dibahas kalau tahlili. Tapi tematik tidak semua. Tidak semua. Tadi Ustaz Wawan langsung Al-Baqarah 282. Pertanyaannya, mana Al-Fatihah? Kenapa tidak dibahas? Mana Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 281? Ya, 281. Kenapa langsung apa? Kenapa langsung 282? Tadi Ustaz Wawan mengambil Al-Mutaffifin 1 sampai 3. Mana ayat 4 dibahas? Mana ayat 5? Mana ayat seterusnya tidak dibahas sampai terakhir Mutaffifin?
Jawabannya adalah ayat tersebut tanda kutip tidak dalam ruang lingkup pembahasan, tidak sesuai dengan tema. Jadi tidak dulu di skip. Kalau dibahas semua, dibuat semua saja Ustaz. 6.000 juga ayat. Kalau semua 6.000 ayat dibahas, apa bedanya dengan tahlili? Kalau 6.000 ayat semua, tahlili patokannya tadi adalah apa? Ayat. Karena starting pointnya ayat, berarti semua ayat dibahas. Tuntas itu. Al-Fatihah sampai An-Nas, minal jinnati wan nas. Dibahas itu. Tapi kalau tematik, bukan semua ayat yang dibahas. Semua tentang tema dibahas. Semua tentang tema dibahas. Karena tematik namanya. Ah, oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Tapi ada namanya metode atau pendekatan mayor dan minor. Apa itu mayor dan minor? Nah, mayor itu yang primer atau yang utama, minor itu yang sekunder atau yang sedikit. Begini contohnya. Kita ambil misalkan tafsir Qurtubi secara umum itu adalah tahlili. Sudah menafsirkan Al-Quran, Al-Fatihah sampai An-Nas. Sama dengan kitab-kitab yang lain. Walaupun dia tahlili secara mayor, tetapi ada juga minor. Minornya itu adalah tafsir tematik. Karena dalam kitab itu, sama juga tafsir Al-Misbah. Ketika dia bahas, dia kelompokkan ayat berdasarkan tema-tema tertentu. Ya, mengumpulkan ayat dengan tema-tema tertentu. Ini ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat ke-5, temanya tentang ciri-ciri orang bertakwa. Dikelompokkan, baru dibahas. 6-7 cuma 2 ciri-ciri orang kafir. 2 saja dibahas. Ya kan? Ayat 8 sampai ayat 20 ciri-ciri orang munafik, yaitu ini sekitar 10 ayat lebih dibahas. Dibahas. Karena satu tema. Banyak kita tafsir tahlili begitu. Berarti kalau begitu bagaimana? Tafsir tahlili sebagai metode mayor dan tafsir tematik sebagai metode minor. Ya. Sekarang mata kuliah kita apa? Mata kuliah kita tafsir tematik. Oke? Starting point-nya namanya tematik, berawal dari tema. Oke? Tapi juga cara kerjanya jangan lupa tahlili juga. Bahkan ada istilah lain namanya tafsir muqaran. Muqaran itu artinya perbandingan, membandingkan, ya, komparasi antara ayat atau hadis-hadis yang lain. Nah, seperti tadi sudah dilakukan tadi Ustaz Wawan. Al-Baqarah diambil, dibandingkan lagi dijelaskan lagi An-Nisa, An-Nisa diambil, Mutaffifin juga diambil. Berarti ada unsur muqarannya. Jangankan tahlili, bisa saja dalam sebuah kitab tafsir ada 2 atau 3 pendekatan yang dipakai. Cuma ini ingat, ada namanya mayor, ada namanya minor. Sekarang bajunya Ustaz Aswar, saya katakan baju warna coklat. Warna apalah, krem atau coklat. Ya, karena orang keren ya. Ya. Begitu memang. Tapi minornya ada juga bajunya warna merah. Merah ya kalau tidak salah itu. Di kerahnya ada warna merah ya. Ada warna merahnya juga. Ada warna merahnya. Kalau begitu ditanya, Ustaz Aswar, apa warna baju Uta? Ada orang mengatakan coklat. Benar, ada coklatnya. Ya kan? Mau dikatakan warna merah. Ada juga warna merahnya. Bagaimana? Ya kan? Begitulah cara kerja tafsir tematik. Tidak bisa juga menafikan cara kerja 3 saudaranya sebelumnya. 3 saudaranya sebelumnya. 3 metode sebelum tematik. Jangankan tahlili. Ada lagi namanya ijmali, ada namanya muqaran. Itu juga pasti kurang lebih seorang ahli tafsir menggunakan itu. Menggunakan. Cuma yang dikatakan metode yang mana dominan. Ya. Yang dikatakan metode yang mana dominan. Contoh. Kita katakan. Ustaz Arif Mashuri ini adalah orang yang baik. Irham itu orang yang jahat. Kenapa kita orang mengklaim baik atau jahat? Dalam Al-Quran diinformasikan surah Al-Syams. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alhamaha fujuraha. Apa sambungannya? Fa'alhamaha fujuraha. Dihafal di surah Al-Syams. Fa'alhamaha wa taqwaha. Kami kasih potensi dalam diri manusia itu, potensi takwa baik, potensi jahat negatif. Ya. Kenapa orang mengatakan orang baik itu?
Orang jahat itu, preman, durhaka itu. Al-Quran mengklaim orang itu, Bani Adam itu, kita ini semua, dua potensi kita, baik dengan jahat. Kenapa ada orang dikatakan baik? Karena sifat baiknya lebih dominan daripada sifat negatifnya. Saya dikatakan, Irham itu orang-orang jahat itu, orang durhaka itu. Berarti sifat negatifnya itu, sifat durhakanya itu lebih dominan. Ya, jadi kasih garis kunci nih. Lebih dominan. Nah, ingat, metode atau teori secara umum itu, sifatnya itu dominan atau bahasanya general. General. Mohon maaf kalau kita sebut. Itu ada itu profesi itu patilang-tilang. Misalkan begitu. Neraka itu. Jangan dulu. Kalau sekedar teori betul. Namanya teori itu general. Mungkin oke, ada begitu. Lebih 50%, wallahu alam, saya belum teliti. Ustaz itu masuk surga, baik-baik semua. Itu semua. Kalau general, oke. General, umum ya, umum, general. Umum, oke? Itu general. Tapi kalau bilang 100%, tunggu dulu 100%. Jarang ada di dunia ini 100%. Jarang ada 100% di dunia ini. Ya, Arab Saudi saja, muslimnya, oke, di Mekah dan Madinah 100%. Ya, tapi di kota lain bagaimana? Arab Saudi. Nah, iya kan? Jadi jangan bilang harus 100%, apa harus kita semua apa? Tidak mesti. Tidak mesti. Oke, kita lanjut. Jadi begitu tadi. Jadi namanya teori general namanya. Jadi kita nanti ini calon kandidat dokter semua, ketika kita membuat teori ya secara umum general. Ya, sampel kita, teori kita kalau sudah hipotesisnya atau sudah kebenarannya, misalkan sudah 70-80%, kita wawancara, kita observasi, ya kan, kita turun ke lapangan, ternyata kebenarannya itu sudah sekitar itu, oke, itu teori kita. Ya kan? Tetapi kalau tidak, bagaimana? Ada namanya, setiap teori ada namanya pengecualian. Ada namanya kolaborasi atau namanya pengembangan. Termasuk ini juga Bapak-bapak Ibu yang saya hormati. Walaupun tematik kita, tetapi jangan juga lupakan cara kerja tafsir-tafsir sebelumnya. Tetapi karena kita berawal dari tema, fokuskan ayat apa yang kita bahas. 6.236 ayat Al-Quran itu, apakah semua kita bahas? Cuma 5 Ustaz, saya mau bahas. Kenapa 5? Itu cara kerja tematik. Karena 5 saja yang sesuai dengan tema saya. Itu saya jawabannya paling Tapi bagaimana cara membuktikannya? Betul tidak? Berarti di ayat yang lain tidak ada. Betul tidak? Apa argumentasinya? Ya harus dijelaskan. Betul. Karena indikasinya ini, kata ini, kata ini, kata ini. Dan seterusnya. Berbicara tentang keadilan ekonomi, itu sudah banyak ayatnya, puluhan ya. Tapi kalau artikel ini, oke lah. Beberapa ayat, 5 ayat, 8 ayat, itu saya rasa sudah cukup lah. Sebagai contoh ya. Dan seterusnya. Mungkin demikian dari saya. Kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya. Sudah hampir pukul 10 mungkin. Siapa tahu ada kuliah tak. Saya juga jam 10 pas. Juga mau akan kuliah di tempat lain. Walaupun secara online. Terima kasih. Cukup ketua kelas, presenter, dan yang lain cukup atau masih ada yang lain? Syukran Ustaz. Ya. Syukur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Iya, alhamdulillah. Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sama-sama sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Ustaz. Iya, oke. Sehat semua. Sekeluarga. Iya, alhamdulillah.